Ini podcast pertama ya? Iya, pertama Donsu Family. Oh, puji Tuhan. Perdananya ada dua bapaknya Onyo di sini. Terima kasih banyak. Itu saya juga banyak dibully oleh orang-orang. Sebagai bapak, aku tidak mampu mendidik anak, tidak mampu membesarkan anak. Bagaimana saya mampu mendidik dan membesarkan anak kalau mamanya tidak izinkan? Bapak tahu atau tidak? Sebenarnya yang dia inginkan adalah dia membahagiakan bapak. Sebenarnya dia ingin membahagiakan bapaknya. Dia ingin dia menceritakan yang buat saya seharusnya tidak menjadi pemikiran buat dia. Ceritalah dia. Dia bilang, "Bapak, apakah Bapak marah kalau besok saya urus mama dengan anaknya?" Oke, obrolan ini saya nggak pernah tahu. Jadi pernah ada obrolan Onyo, dia ingin membesarkan adik tirinya. Itu. Oke, ini The Onsu Family. Sekarang ini kita kebetulan mengisi waktu luang. Akhirnya ada The Onsu Family podcast. Tapi ini yang pasti belum bisa rutin ya, karena mungkin hanya tema-tema tertentu. Tapi yang pasti ini saya copot masker. Kami sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan itu, melakukan swab antigen pastinya. Dilakukan secara rutin per 3 hari. Oke, dan sekarang ini sudah ada dua bapak di hadapan kalian menjadi tayangan perdana di The Onsu Family Podcast. Ini Pak, kita pakai Pak ya. Iya. Jadi biasanya nonton nih, sekarang Bapak di sini nih. Iya. Iya nggak? Nah, gitu keren. Ini podcast pertama ya? Iya, pertama The Onsu Family. Oh, puji Tuhan. Perdananya ada dua bapaknya Onyo di sini. Terima kasih banyak. Penghormatan khusus. Aduh, amin. Pak, ini kebetulan karena Bapak lagi ada di Jakarta. Sekali lagi terima kasih sudah support dan bantu di tengah Bapak punya aktivitas di sana. Tapi ketika ada permintaan dari pihak TV ingin mendatangkan orang-orang terdekatnya Onyo, dan Bapak menyempatkan untuk mendampingi, sekali lagi Amin. saya mewakili semua tim, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Ya, walaupun ini mendadak sekali acaranya ya Pak ya. Iya. Tapi demi Onyo mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Oke. Nah, ini mungkin adalah perbincangan yang saya belum pernah obrolin. Ya. Perbincangan yang belum pernah saya obrolin dan belum pernah kita on airin. Tapi tidak ada salahnya ketika saat ini ada dua bapak-bapak lagi ngobrol mengenai anaknya. Ya. Tapi kan biar bagaimanapun Onyo hidup di 14 tahun kemarin itu bersama bapak dan keluarga. Ya. Onyo itu masa kecilnya gimana sih Pak? Anak yang kayak gimana sih? Kalau Onyo masa kecilnya itu tidak beda dengan yang sekarang. Ya. Artinya perilaku, kemudian bagaimana ya saya menjelaskan tentang masa kecilnya Onyo, karena yang tak persis ini kan opa oma ya. Yang tak persis oma. Kalau bicara soal masa lalu si Onyo ini memang agak, mungkin orang yang pas untuk menjelaskan itu opa oma. Dan memang sih soal kedekatan kami orang tuanya Onyo dengan opa oma itu dekat rumahnya. Hanya memang hubungan batin kan dia dengan opa oma. Kalau bicara menyangkut Onyo ini orangnya baik, bekerja keras, jujur, dan anaknya patuh. Iya. Begitu. Dia jiwa sosialnya tinggi sekali. Iya. Makanya anak yang patuh itu yang saya rasakan sebenarnya. Anaknya kalau ayah bundanya ngomong nih, yang saya alamin gitu ya, dia tidak pernah ada kata tidak sebenarnya. Tapi mungkin sama-sama ada beberapa hal yang tidak bisa kita ceritakan ya secara pribadi. Tapi kalau Onyo itu dari masa kecil berarti hanya sama opa oma. Iya, dia sama opa oma sejak umur 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Mungkin saya bisa jelaskan Iya. itu Pak Arben, supaya orang di luar juga tidak
berpikir negatif juga ya tentang kami. Jadi ceritanya Onyo ini waktu usia 8 bulan, ibunya ini mengandung juga yang bungsu, Kevin. Nah, di situasi seperti itu ibunya ini mungkin tidak siap untuk mengurus 2 anak sekaligus ya. Sehingga Onyo, memang kami tinggal serumah sama opa oma. Akhirnya Onyo diurus oleh opa oma. Sejak dari umur 8 bulan sampai dengan sebelum datang ke Jakarta ini diurus sama opa oma. Dan kami memang tinggal serumah sama opa oma. Artinya cinta sama. Cinta sama, kemudian perhatian untuk Onyo juga sama. Begitu. Hanya beberapa tahun terakhir ini kan setelah saya bisa bangun rumah sendiri, itu kami jauh dengan Onyo sudah. Dan kami juga sering kontrak-kontrak rumah, itu juga membuat kami jauh dengan Onyo. Begitu. Oke, maksudnya gini, Bapak ngontrak rumah pada saat itu Bapak masih bersama-sama ibunya Onyo nih? Iya, masih. Oke, dan Onyo kondisinya sudah sama opa oma? Sama opa oma sejak 8 bulan. Sejak 8 bulan. Sejak 8 bulan sama opa oma. Jadi opa oma. Memang kenapa Onyo dititipkan itu karena mamanya sedang mengandung. Sedang mengandung, ya. Oke, setelah itu berapa lama Onyo? Bapak pernah merasakan tinggal bersama Onyo atau tidak? Pernah, hitungan 2-3 tahun. Ya. Nah, setelah rumah kontrakan itu selesai, kami kembali ke rumah opa oma, tinggal bareng lagi, habis itu keluar lagi, kontrak lagi. Selesai masa kontrak kembali ke rumah opa oma lagi. Jadi begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Tetapi Onyo tetap di opa oma menganggap bahwa opa oma dia punya orang tua karena memang dibesarkan oleh opa oma itu. Oke, jadi dari kecil yang Onyo lihat, yang dia ingat tuh adalah opa oma sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah, ini di usia berapa? Ini kalau saya boleh tanya, Bapak boleh jawab iya atau tidak apa-apa. Iya. Di usia berapa Bapak mengalami perpisahan? Di usia berapa Onyo? Usia Onyo itu sekitar 11 tahun nih. 11 tahun. Pas momen acara sambut baru. Komuni suci pertamanya Onyo. Yang dia jelaskan di Brownies itu hari yang dia bilang acara pesta sekolah. Ya. Hari itu, di hari bahagianya dia, itu ibunya pergi dengan laki-laki lain gitu. Oke. Nah, berarti pada saat itu statusnya Bapak sudah berpisah atau belum? 1 bulan sebelum itu memang kami sudah tidak tinggal bareng. Oke. 1 bulan sebelum acaranya Onyo kami sudah tidak tinggal bareng. Sudah tidak tinggal bareng ya. Begitu. Oke, berarti memang dari 8 bulan sampai Bapak berpisah dengan Ibu pun itu Onyo tidak bersama Bapak Ibu ya? Tidak. Jadi bersama Bapak Ibu saat di rumah opa oma? Iya. Oke, tidak pernah mengikut? Enggak. Bapak pindah kontrakan tuh nggak pernah ya? Tidak. Oke. Dan memang dia tidak mau. Dan Onyo memang tidak mau. Onyonya nggak mau? Onyo nggak mau. Oke. Karena itu tadi kedekatan batin, dia melihat bahwa orang tuanya itu opa oma, bukan kami. Begitu. Jadi yang dia ingat orang tuanya adalah opa oma. Ya. Ini nyambung dengan apa yang dia pernah ceritakan sebenarnya. Jadi kenapa saya ngobrol sama Bapak akan lebih official sebenarnya ketika Bapak sendiri yang ngobrol tentang masa lalunya Onyo. Saya akan punya waktu untuk ngobrol berdua in-depth dengan Onyo setelah Bapak, makanya saya menganggap Bapak ini adalah sudah menjadi kakak saya karena kita keluarga. Amin. Jadi dimana di luar sana juga harus tahu kalau sebenarnya kedua ayahnya Onyo ini ya kompak gitu. Amin, ya. Jadi tidak ada pemberitaan yang terus menggiring sehingga membuat kita berdua jadi beda pendapat ya. Iya. Oke. Nah, pada saat Onyo itu Bapak dari mana Bapak tahu Onyo bisa bernyanyi? Dari kecil? Dari kecil. Dari kecil. Karena itu tadi kami pindah kontrak ya, tetap kami ikuti perkembangannya Onyo seperti apa. Walaupun kami di rumah yang berbeda. Nah, sejak kecil, artinya bakat menyanyinya dia itu dari sejak SD. Dia sudah memiliki bakat menyanyi. Oke. Gitu. Nah, ini ngomongin tentang bakat nyanyinya Onyo kan kita juga tahu, semua tahu Onyo. Dia pintar bernyanyi.
Tapi dari kecil dia pernah menceritakan kalau dia juga jualan. Oh iya benar. Jadi itu dagangan opa oma Benar. yang dia bantu. Benar. Dari mana dia bisa terpikir anak sekecil itu bisa membantu opa omanya? Kalau bicara menyangkut itu Pak Ruben, Onyo itu hampir sama dengan saya dulu. Sejak kecil sampai dengan SMA, tamat SMA, saya jual kue, jual tempe, jual ikan untuk menghidupkan orang tua. Dan kebiasaan seperti itu opa oma didik Onyo supaya tidak boleh sombong hidup, harus mampu membaca situasi rumah, harus mampu membantu orang tua. Karena memang di NTT rata-rata anak-anak yang sudah SD itu Sudah mandiri. bekerja keras dengan sendirinya tanpa diperintah. Artinya niat Onyo itu memang karena hati nuraninya dia memang untuk bantu orang tua begitu. Dan yang saya tahu dia ringan tangan orangnya. Ya. Dia ringan tangan Iya. sekali. Oke. Ringan tangan dalam artian membantu orang. Membantu oh orang. Iya kalau itu. Ya. Membantu orang. Jadi dia nggak bisa ngelihat apapun. Iya benar itu dari sana. Tangannya langsung mau menolong terus ya. Iya. Itu yang saya lihat sampai sekarang ini dia bersama saya. Tapi pada saat Onyo di usianya masih kecil memutuskan untuk berjualan, menurut Bapak itu masih normal ya, karena teman-teman seusianya juga di sana rata-rata benar. walaupun masih SD bekerja. Iya. Jadi bukan disuruh bekerja. Bukan. Oke. Itu perlu diperjelas ya untuk penonton Donsu Family. Dan ini yang aku pengen tahu Pak. Jadi kita balik lagi ke cerita Bapak. Oke. Setelah Bapak berpisah, apakah hubungan dengan pihak keluarga, kedua keluarga tetap baik-baik saja atau tidak? Kalau dari saya ya. Ya. Biar saya juga bersyukur kalau acara ini ditonton oleh ibu kandungnya Onyo. Ya. Mohon maaf ya, saya sebut ibu kandung. Iya, harus. Saya juga berharap dan momen seperti ini pun saya dari dulu juga berharap kapan Pak Ruben bisa beri ruang untuk saya menjelaskan semua. Ya. Karena selama ini saya juga dibully, disalahkan, dan juga Pak Ruben juga disalahkan. Sampai ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga berangkat dari situ saya berpikir kapan sih Pak Ruben punya niat untuk kita bisa klarifikasi ini supaya ini bisa selesai. Ya. Pun masih ada besok gunjingan-gunjingan lain lagi, yang penting kita sudah jelaskan. Ya. Contoh seperti pertanyaan tadi itu soal hubungan saya dengan mamanya Onyo, jujur seluruh kampung saya tahu, bukannya cerita saya, saksinya tetangga, kelompok, warga di sekitar saya. Sejak dia bersuami baru, saya sering ngajak dia ke rumah. Saya sering ngajak dia dengan suaminya ke rumah, bawa anaknya ke rumah. Anak saya Catherine, Kevin saksinya. Ketika mereka butuh sesuatu, saya bantu. Artinya relasi saya tetap menganggap dia bagian dari keluarga. Ya. Karena saya tidak mau nanti ada istilah dia mengutuk saya, dia mengutuk anak saya tanpa melihat kebenarannya itu siapa, di mana letak kebenaran, apakah dia, saya atau anak-anak. Kan begitu, jangan sampai itu nanti terbawa ke kehidupan anak saya. Saya sering panggil dia ke rumah dengan suami, anak-anaknya ke rumah. Kemudian ada rezeki ya dibantu, tidak ada ya tidak. Begitu. Tetapi saya juga selama ini kan agak heran ketika dia seolah-olah dari posisi yang memojokkan saya dengan anak saya 3 orang begitu. Sampai dengan hari ini pun anak saya dipercayakan untuk diurus sama dia yang sulung Catherine. Itu saya juga banyak dibully oleh orang-orang. Sebagai bapak kok tidak mampu mendidik anak, tidak mampu membesarkan anak. Bagaimana saya mampu mendidik dan membesarkan anak kalau mamanya tidak izinkan supaya anak itu saya urus. Akhirnya kan anak itu ya dengan dia, dan saya juga tidak tahu di mana hari ini anak itu. Begitu. Tidak tahu posisi Catherine di mana sekarang? Saya tidak tahu posisi. Tidak ada komunikasi dengan Catherine? Tidak ada komunikasi dengan Catherine. Karena tidak diizinkan. Tidak diizinkan oleh untuk ibu. Bapak berkomunikasi dengan Ya. Catherine. Oke, dan Bapak menghormati itu. Ya, saya menghormati itu. Saya menghormati, kalaupun saya disalahkan oleh orang-orang ya urusan orang. Yang tahu itu saya dan anak saya.
Oke. Tapi Bapak ada kangen dengan Catherine? Ya iyalah, sebagai orang tua kenapa tidak. Sekangen apa Bapak sama Catherine? Itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena ini berbicara menyangkut Siapa tahu batin Catherine dan nonton. darah. Siapa tahu Catherine nonton. Bapak mau ngomong apa sama Catherine? Ya saya bilang, Catherine, Bapak rindu, Bapak sayang engkau, dan Bapak minta supaya engkau pulang, supaya hidupmu bisa terarah. Karena saya tidak jamin kalau dia diurus oleh ibunya. Saya tidak jamin hidupnya nanti baik. Artinya mampu menjaga diri sendiri. Saya tidak jamin. Makanya saya katakan, Catherine, kalau engkau saksikan acara ini, ikut Kevin kembali ke Bapak supaya kita tata lagi hidup ini ke arah yang lebih baik lagi. Kalaupun saya ini orang yang tidak baik, setidaknya saya sedikit berbagi untuk hal-hal yang baik terhadap anak. Begitu. Ya, mau kita orang baik atau tidak, namanya kalau untuk anak, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Iya. Kita tidak akan pernah malu melakukan hal apapun yang penting untuk anak ya. Iya. Oke. Maaf saya tidak bisa ikutan ngobrol tentang cerita Bapak karena saya tidak tahu dari cerita Bapak. Bahkan sebenarnya tidak hanya Bapak, saya yakin Ibu pun juga pasti menjadi bulian ya. Iya. Saya pun bulian. Sebenarnya dalam cerita untuk mengasuh Onyo ini kita 3 titik yang di pojokan. Benar. Baik saya, Bapak ataupun Ibu. Jadi ketika saya di pojokan, saya tidak pernah menganggap itu adalah dari pihak manapun. Tapi yang saya yakin orang-orang yang memojokkan atau apapun ya karena ingin kita semua ribut. Iya, iya. Yang sesungguhnya. Iya, iya. Tapi ketika kalau Bapak tanya ke saya, apakah Onyo selalu cerita tentang masa lalunya? Iya. Iya sekali Bapak. Berat sekali menjadi saya dan Sarwenda. Karena apa? Saya harus menutup lukanya yang ada. Orang yang pernah terluka, walaupun dikasih obat tetap berbekas Bapak. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya luka ini tidak keluar lagi darahnya. Jadi kalau cerita yang Bapak ini ada beberapa hal yang ya Onyo juga pernah cerita sebenarnya. Tapi buat anak-anak yang divorce, Iya, iya. ini mungkin mereka jangan dipaksa untuk memilih sebenarnya. Ya, jangan dipaksa untuk memilih karena saya yakin siapapun yang menyaksikan ini, pilihan itu adalah hal yang menyakitkan. Buat saya, ibunya Onyo, ibu kandungnya Onyo adalah ibu yang melahirkan. Iya. Dan kita harus hormati itu. Tapi sekali lagi bukan tugas saya. Ya Pak ya? Iya. Saya hanya mengeluskan dia, menyayang dan menjelaskan. Iya, iya. Untuk melunakkan hatinya Onyo, untuk bisa memaafkan segala suasana yang ada. Iya, iya, benar. Ya, jadi akan kembali lagi atau tidak? Iya. Saya ingin Onyo bisa menghormati ibu kandungnya. Tapi saya bilang ya Pak ya, kasih saya dan Sarwenda waktu untuk bisa melenturkan atau melumerkan sebuah batu yang keras. Jadi cerita Onyo dan yang lainnya itu adalah hati dia yang lagi keras saat ini. Ketika dia bercerita tentang masa lalunya, saya menangis. Karena buat saya menangis karena saya harus berjanji dengan diri saya harus perbaiki pribadinya yang marah dengan orang lain. Iya, benar. Jadi saya tidak mau Onyo menjadi marah dengan sekitar. Terlepas dari Bapak punya satu kekesalan. Bapak punya satu yang Bapak rasa Bapak harus ceritakan semuanya. Tapi buat saya apapun yang diobrolkan oleh orang di luar sana tentang ini, kami nggak akan pernah berpikiran itu datang dari keluarga manapun. Ya, tapi yang Bapak lakukan ini adalah Bapak lagi berbicara tentang bagaimana ketiga anak Bapak ini ada di tangan Bapak sebenarnya. Iya, iya. Ya, terutama
Catherine dan Kevin. Kevin, ya. Dan Kevin sekarang sudah tinggal sama Bapak. Sudah. Oke. Catherine, Kevin bersekolah dengan baik, Pak? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik karena pandemik ya. Sehingga untuk sementara BDR dulu. Belajar di rumah. Oh, jadi Tapi kalau di sana aktif. istilahnya BDR, belajar di rumah. Iya, kalau kita apa? Daring. Daring ya. Daring. Itu makanya kemarin dia minta beliin HP itu yang Pak Ruben beli untuk dia. Iya. Itu bukan permintaan saya loh, itu Iya. permintaan Kevin. Mm. Dia bilang, Bapak kalau sampai di Jakarta beritahu ayah Ruben beliin saya HP. Karena semua pakai online semua, daring itu tadi. Iya. Sehingga saya sampaikan itu ya, terima kasih Pak Ruben sudah beli. Iya. HP-nya saya kira bawa tadi. Nanti masih di penginapan. Titipin ke Kevin ya. Amin. Titipin ke Kevin. Terima Jadi kasih, ya. kami sempat membelikan Kevin handphone karena Bapak hanya punya satu handphone. Iya. Dan Bapak juga gunakan handphone itu soalnya untuk bekerja. Ya. Jadi terkadang pekerjaannya jadi terbengkalai karena Iya. Bapak harus nungguin Kevin selesai jam sekolah baru bisa bekerja. Jadi ya saya rasa tidak hanya Kevin tapi banyak cerita ini di luar sana yang memiliki cerita yang sama karena mereka hanya memiliki satu handphone. Iya. Oke, Pak, ini kita balik lagi melihat Onyo saat ini. Sebelum saya berangkat ke NTT, Bapak pernah langsung datang ke Jakarta, Iya. di mana di lantai 3 Iya. Bapak pernah secara tidak langsung ada upacara kecil, Upacara adat ya. di mana secara tidak langsung sudah diperbolehkan Onyo bersama saya. Iya. Padahal menurut Bapak pada saat itu sudah cukup, tapi saya yang memaksa meminta secara adat yang utuh, Iya. yang sakral. Akhirnya diatur sedemikian rupa ya Bapak ya. Akhirnya tibalah kami sekeluarga untuk datang ke sana. Suasana haru terjadi buat kami. Kami bahagia, di situ pun pertemuan saya dengan banyak keluarga di sana, pertemuan saya keluar bersama ibu Iya, ya. ibu. Ibu kandung dari Onyo, saya bertemu di sana. Dan perbincangan di antara kami, saya tidak merasakan adanya perbedaan itu karena buat saya cerita dari bapak dan ibu itu adalah ceritanya mereka, bukan cerita saya. Tugas saya itu adalah untuk masa depannya anak saya, bukan masa lalunya anak saya. Sehingga saya datang ke sana dengan hati yang riang, hasil wajah yang tersenyum karena buat saya harus berjanji membesarkan anak ini dengan cinta dan kasih sayang kami sekeluarga. Amin. Melihat Onyo saat ini melewati perjuangan yang panjang, Iya. apa yang Bapak rasakan? Rasa senang, bangga, di luar dugaan, di luar logika saya bahwa Onyo seperti ini hari ini. Pokoknya bangga lah, senang, begitu. Bersyukur karena malaikat itu kan ada di Pak Ruben sama Bunda Suhenda untuk Amin. membesarkan veteran, begitu. Kami bangga sekali. Melihat Onyo di TV menjadi idola baru Indonesia. Tidak bisa dilukiskan kata-kata Pak Ruben. Artinya orang yang bukan darah langsungnya Onyo saja, tetangga, orang lingkungan sekitar, wow banget melihat veteran hari ini. Apalagi kami yang namanya orang tua. Itu tadi rasa kebanggaan kami yang begitu luar biasa. Kami tidak bisa ungkapkan itu. Kami hanya bisa berdoa, dukung kegiatan Pak Ruben di sini. Bunda, kemudian teman-teman, MOP, semua. Ya. Oke, Bapak, ini melihat Onyo di usia yang sekarang, saya pun masih setiap ulang tahun Onyo aja masih terharu. Kayaknya baru kemarin ya anak dianterin sekolah ya. Iya benar. Masih kecil. Sekarang sudah menjadi anak yang remaja. Kita tidak bisa menganggap dia terus anak-anak. Pernah ada perbincangan saya dengan Bapak pada saat itu, saya bilang sama Bapak, cepat atau lambat anak ini akan tahu segala hal dengan situasi yang terjadi. Sebagai orang tua kita pun harus siap. Tapi buat saya seharusnya Onyo tidak bangkit dengan masa lalunya. Sehingga akan membuat kami khususnya di sini harus memperbaiki pribadinya yang lebih sulit lagi nantinya.
Jadi kalau ditanya sama bapak nih, kalau ditanya, kalau ada aja yang membicarakan tentang masa lalunya, sampai detik ini saya bicara nih, istilahnya, dia masih belum bisa berdamai dengan dirinya. Tapi Onyo perlu waktu. Kita tidak bisa memaksakan Onyo untuk cepat dewasa. Sehingga kita harus sabar seperti kita membangun sebuah lahan ya. Jadi nggak langsung sekejap dalam sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun langsung jadi gedung. Untuk rumah ukuran 1000 meter aja itu butuh 2 sampai 3 tahun untuk pembangunan renov. Apalagi untuk nama besar seorang Bertrand Peto Putra Onsu saat ini. Pak, melihat Onyo memiliki banyak acara di TV, konser besar di TV, pernah terpikir nggak Onyo bisa menjadi bintang besar? Tidak pernah terpikir sampai ke situ. Itu makanya tadi saya bilang, ungkapan rasa bangga kami itu di dalam hati saja. Sudah tidak bisa terukur lagi, sudah tidak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata. Itu semua karena siapa ya? Karena kerja keras Pak Ruben, Ibu, Onsu Family, teman-teman juga yang mendukung Pak Ruben, sehingga Onyo bisa seperti ini hari ini. Satu-satunya orang NTT loh, dari berapa juta anak saya, anak kami dari NTT, anak Pak Ruben di Jakarta, Bertrand bisa menjadi bintang. Orang lain boleh bermimpi, hanya sebatas mimpi. Kalau saya nonton di televisi, banyak orang-orang juga dengan berbagai macam upaya untuk bisa memiliki nama besar, berdiri di panggung besar, itu pun tidak bisa terjawab. Tetapi Onyo dengan begitu mudahnya melewati proses di usianya seperti ini, berkat kerja keras Pak Ruben, dia bisa menggapai bintang apa yang menjadi mimpinya selama di kampung dulu. Bangga Pak Ruben, bangga sekali. Di satu sisi Pak Ruben, saya sangat kecewa sekali ketika ada selentingan-selentingan dari orang-orang, atau bahkan dari keluarga, atau bahkan dari ibu kandungnya Onyo, yang menyatakan bahwa anak ini lupa kami, anak ini lupa orang tua, lupa. Saya berpikir bahwa itu ya namanya manusia, beda motivasi ya Pak Ruben ya. Beda motivasi. Mereka punya motivasi Bertrand di Jakarta ini lain. Kalau saya secara pribadi lain. Mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri darah mereka juga, Bertrand. Anak mereka Bertrand. Begitu. Tetapi kemarin-kemarin terjadi sesuatu hal yang itu sangat mengganggu kita di sini. Kami di NTT juga. Itu makanya saya katakan, saya heran sekali mereka ini. Entah apa yang ada di dalam benak mereka. Kalimat memanfaatkan Onyo, Pak Ruben sekeluarga memanfaatkan Onyo, makanya saya katakan manfaatkan dalam hal apa, yang bagaimana. Belum pernah terjadi bahwa orang mengangkat anak dengan mengikuti semua prosesi, baik itu prosesi adat dan sebagainya, mengeluarkan tenaga dan biaya yang begitu banyak hanya untuk mengangkat seorang anak kampung Onyo. Pertanyaan saya, manfaat dalam hal apa? Pak Ruben tidak pernah ambil Bertrand ketika Bertrand jadi artis kok. Ya. Enggak, Bertrand masih orang kampung, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dibilang menyanyi ya menyanyi, iya menyanyi di kampung, tapi bukan penyanyi. Tetapi bagaimana upaya Pak Ruben bersama keluarga untuk bisa mengasah Bertrand supaya Bertrand menjadi manusia sesuai dengan mimpinya. Ketika Bertrand hari ini jadi artis, dari pihak kami katakan Pak Ruben manfaatkan Onyo. Allah, itu makanya saya bilang mereka ini sehat apa sakit ini. Ya, kecuali kalau Pak Ruben angkat Bertrand dalam kondisi Bertrand sudah jadi artis besar. Yang jelaslah Pak Ruben pasti manfaatkan Onyo. Ini kan Pak Ruben angkat anak ya, menjadi anak. Dengan ketidakadaannya Onyo, dengan kekurangannya Onyo, hanya modal bisa bernyanyi tapi bukan penyanyi. Sampai di Jakarta karena Pak Ruben menganggap dia ini darah kandungnya Pak Ruben, maka Pak Ruben berupaya supaya dia sampai ke mimpinya. Maka terjadilah seperti hari ini. Pertanyaan saya, manfaatnya di mana? Manfaatnya dalam hal apa?
Tuh uang keringatnya Onyo aja kok kami rasakan tiap bulan dari Pak Ruben. Untuk kebutuhan kami di sana. Dan saya tahu bahwa Onyo punya tabungan sendiri. Saya tahu itu. Dan semua keluarga saya tahu bahwa Onyo punya titipan tiap bulan untuk kami di sana. Semua keluarga tahu. Karena di tempat ini saya katakan bahwa ATM yang diurus sama teman-teman kemarin itu, saya nggak pegang loh Pak Ruben. Saya nggak pegang. Saya kasih ke Bapak Oma. Nah, baru kemarin saya pegang ini. 2 minggu kemarin. Saya tidak mau merahasiakan apa yang bukan menjadi keringat saya. Supaya mereka tahu bahwa Onyo juga punya cinta untuk kalian. Dan mereka yang hari ini mencemoohkan Onyo dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa Onyo lupa dengan jasa-jasa mereka. Saya katakan saudaraku, kembali ke dirimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Itu kalau dirincikan dengan rupiah itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Oke. Dosa saya di mana saya bilang? Dosa saya di mana? Saya soal itu ya saya paling tidak mau karena itu sensitif sekali. Ya. Begitu. Dan saya katakan menyangkut ibunya Onyo, ya tidak bisa lah kontrak itu dengan dia. Berhubungan dengan Onyo kan tidak bisa berhubungan dengan dia karena dia kan sudah tinggalkan kami. Maksudnya ibunya kan minta... begini Pak Ruben, kan begini, ada biar bagaimana ada kecemburuan ya antara pihak mamanya, mama kandungnya Onyo. Artinya selama ini Onyo tidak pernah perhatikan dia. Tidak pernah perhatikan dia. Artinya ketika rezeki yang kami terima tiap bulan dari Onyo, itu kenapa tidak dibagikan ke dia? Saya katakan, engkau jangan salahkan Onyo, engkau jangan salahkan Pak Ruben. Itu bukan urusan mereka soal bagaimana saya atur di sini. Itu bukan urusan mereka, itu urusan saya. Kau kalau mau kau caci maki ya saya, jangan mereka. Karena mereka hanya bisa memberi apa yang menjadi kewajiban mereka. Soal bagaimana saya atur di sini itu urusan saya, bukan urusannya kau. Kalau engkau berpikir bahwa hanya karena faktor itu kau katakan Onyo tidak pernah ingat engkau, saya katakan kenapa engkau buang anak? Kenapa engkau buang keluarga? Kan begitu. Mohon maaf ya Pak Ruben, saya agak agak ke dalam sekali pembicaraan saya ini. Karena saya juga kemarin kan sempat dibully oleh karena kalimat-kalimat dari mereka bahwa menjual anak, saya menjual anak untuk bisa memiliki kehidupan yang mewah. Saya katakan kita beda motivasi. Kita beda motivasi. Saya tidak pernah mau hidup dari anak. Saya bekerja, saya masih punya tenaga, saya masih muda untuk cari hidup, menafkahi anak. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa suatu ketika nanti engkau akan menangis dan engkau akan berlutut di depan Onyo ketika Onyo dewasa dan Onyo mencintai engkau, mengasihi engkau. Mungkin di situ nanti jawabannya. Saya katakan ya coba motivasi soal apa segala macam duniawi ya jangan dulu lah. Mari kita sama-sama dukung Onyo menjadi manusia yang baik sesuai dengan kerinduan kita semua. Jangan ganggu proses yang dibuat oleh ayah bundanya di Jakarta. Kan begitu. Tetapi yang terjadi tidak ya saya katakan ya terserah kalian. Tetapi jangan pernah kait-kaitkan dengan Onyo soal kehidupan rumah tangga kalian. Kita sudah beda rumah tangga. Soal kehidupan Onyo ya Onyo punya kehidupan sendiri dengan orang tuanya di Jakarta. Saya punya kehidupan sendiri dengan kehidupan saya di Manggarai. Masing-masing kan begitu. Ya. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang ya Pak Ruben. Tidak apa-apa Bapak. Saya rasa berbicara yang seperti ini lebih pantas Bapak karena Bapak yang tahu situasinya. Karena tidak punya hak saya sebagai orang yang ada di kehidupan kedepannya Onyo. Saya tidak mau mencari tahu tentang masa lalunya, tapi sepertinya ini mesti diklarifikasi dan harus dari Bapak. Makanya ketika ada waktu luang seperti ini, saya bilang sama tim, kalau ngobrol biasa kan akan kurang ya, tapi kita akan ngobrol secara ini dari hati ke hati. Ini dua ayahnya, satu ayahnya, ayah kandungnya Onyo dan ayah sambungnya. Jadi saya pun tidak pernah mau bilang saya ingin disamakan dengan ayah kandungnya, tidak pernah. Tapi saya adalah ayah sambungnya
yang bisa mencintai dia seperti ayah kandungnya. Biar bagaimanapun Onyo punya 2 keluarga. Terlepas dari yang Bapak bicarakan tadi, sebenarnya untuk The Onsu Family, kami dari setiap penghasilannya Onyo, itu setiap bulan itu sudah dibagi untuk Bapak dan tabungannya Onyo. Ya, jadi anak Susya itu dia sudah mengirim uang untuk keluarganya di NTT. Dia sudah memberikan uangnya di sana. Iya Bapak ya? Iya, benar. Dan untuk semua teman-teman ketahui, kalau dibilang dia lupa, tidak sama sekali. Dan Onyo dia mentransfer uangnya dari penghasilannya dia. Terkadang letak dia lupa tidak sama sekali. Kalau Bapak tanya dengan adanya pemberitaan itu sedih atau tidak, saya sedih sekali. Bahkan dia sebenarnya dia sudah membiayai Bapak. Tapi kenapa berpihak hanya ke bapaknya saja? Teman-teman, please, kita tidak perlu mengetahui sebenarnya bagaimana dan seperti apa. Tapi yang saya bisa jelaskan, pada saat kita panggil bapak kandungnya ke Jakarta karena ada satu dan lain hal. Akhirnya sampai sekarang ini Onyo bekerja sama dengan MOP bukanlah tanda tangan saya. Tapi kontrak kerja Onyo, sehingga penghasilan harus dikirim ke bapak itu berdasarkan kontrak. Ya, padahal secara hak asuh sudah di tangan saya ya. Benar. Tapi saya bilang, Bapak, saya hanya niat bantu saja. Biarkan sedikit uangnya dari Onyo biar berguna untuk orang-orang yang ada di sana. Tapi saya tidak perbolehkan jika harus 100% full diserahkan ke sana. Tanggung jawabnya saya ke depan untuk anak ini. Benar. Bagaimana dia bekerja. Bahkan bapaknya tahu berapa penghasilannya Onyo. Karena kami semua menyerahkan, mentransfer semua berdasarkan kontrak. Ya. Jadi sebulan itu yang didapatkan sebulan itu. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Onyo ada reality show? Kenapa Onyo ada di sini? Kenapa Onyo ada di sini? Buat saya jawabannya satu. Kalau dia tidak di sana, karena dia harus ada kewajiban mengirim ke Bapak. Ya. Buat saya, buat kehidupan Onyo jangan khawatir. Saya selalu update ketika sebelum saya daftarkan sekolah, saya izin dulu ke Bapak. Pak, kita akan sekolahkan anak kami, bukan anak saya. Anak kami ke sekolah internasional. Saya izin dulu ke Bapak, baru saya lapor ke anak saya. Karena biar bagaimanapun saya harus menghormati Bapak. Kenapa saya ke Bapaknya doang? Itu yang saya balikin. Saya sudah mulai membiasakan dalam satu pintu. Kenapa dalam satu pintu? Bapak, ketika anak itu berbicara dari hati ke saya, anak itu yang bilang, ayah harus ngobrol sama Bapak. Tidak ada nama lain. Jadi kenapa saya bilang, Bapak, ini saya harus Bapak yang tanda tangan karena anak Bapak ini selalu melibatkan nama Bapak dalam ceritanya. Ya. Tapi sebenarnya di balik itu dia tahu atau tidak? Bapak tahu atau tidak? Sebenarnya yang dia inginkan adalah dia membahagiakan Bapak. Sebenarnya dia ingin membahagiakan bapaknya. Dia ingin dia menceritakan yang buat saya seharusnya tidak menjadi pemikiran buat dia. Tapi dia ingin mengangkat derajat bapaknya. Dia ingin mengangkat derajat ibunya. Jadi untuk cerita masa lalunya, Onyo butuh waktu akan hal itu. Untuk cerita masa lalunya, Onyo butuh kesabaran. Saya perlu menjelaskan. Tapi Bapak tahu atau tidak? Begitu sayangnya Bertrand ke Bapak yang begitu luar biasa. Dia cerita tentang dia nemenin Bapak kemana. Dia cerita semuanya. Tandanya begitu bangganya anak dengan bapaknya. Jadi kalau ada yang bilang tidak berimbang,
kami itu bukan tugas saya untuk memikirkan bagaimana yang ada di sana. Ya benar. Iya Bapak ya. Benar. Jadi buat saya hanya memberikan penghasilannya Onyo. Ya. Ya benar. Sekalipun sebenarnya dari Bapak sudah pernah ada bicara, jangan, tidak perlu, saya tidak perlu. Bapak pernah bicara itu. Tapi buat saya, Pak, minimal semua yang ada di sana, terutama keluarga inti, bisa ikut merasakan keringatnya Onyo. Amin. Ya, berapapun yang Onyo transfer, berapapun yang Onyo berikan, itu adalah keringatnya dia. Keringat yang tanpa modal. Jadi saya memberikan semua fasilitasnya itu untuk Onyo, sehingga buah yang dihasilkan tidak perlu ke kami. Biarkan itu untuk masa depannya dan orang-orang yang pernah mendukungnya dia. Bahkan kalau Bapak tanya sebenarnya bagaimana kecintaan dia sama Bapak dan Ibu, dia cinta sekali. Dia sayang sekali. Tapi saya mohon untuk tidak melibatkan Bertrand dengan cerita dengan masa lalu. Karena biar bagaimanapun perpisahan Bapak dan Ibu, tetap siapapun orang tuanya, perpisahan dari kedua orang tua yang menjadi korban itu adalah anak. Iya, benar. Ya. Bahkan saya sudah memberikan catatan ketika awal Onyo bergabung dengan keluarga kami menemukan hal-hal yang harus saya jelaskan ke Bapak. Bagaimana kondisinya secara psikisnya, itu saya jelaskan. Bahkan Bapak melihat saya ada merekam satu video, itu hasil perbincangan kita berdua, cerita dari Onyo, yang video cerita dari masa lalu Onyo itu yang saya bawa ke psikolog untuk menjelaskan bagaimana kondisi anak ini dengan masa lalunya. Jadi kalau ditanya sekarang, lukanya sudah mulai rapat. Ya. Jadi akan hilang total atau tidak, saya tidak bisa bersihkan. Dan bisa dibersihkan harus dengan masa lalu, dengan cerita ke depan yang lebih baik. Sehingga masa lalunya akan menjadi hal kecil buat dia. Tapi jika cerita lalunya itu terus membahas dia menjadi anak yang seperti apa, anak yang durhaka, anak yang kurang pantas, anak yang kacang lupa kulitnya, saya tidak bisa berbicara apa-apa. Karena semua orang punya hak untuk berbicara tentang orang lain. Tapi kalau saya boleh membela anak saya sudah melakukan tugasnya yang seharusnya di anak seusia itu tidak perlu. Ya, benar. Tapi karena ada nama kalian di dalamnya, buat saya kalian yang harus ikut mendapatkan. Ya. Jadi ketika apa yang kami transfer ke Bapak itu full uangnya Onyo. Berapapun itu, mudah-mudahan kita bisa mengerti arti kata bersyukur. Bersyukur, benar. Mengerti arti kata terima kasih Tuhan. Saya tegaskan, Bapak ini terlalu polos sehingga dia selalu bilang, Pak Ruben terima kasih. Saya ini begini karena Tuhan Bapak. Saya begini ini karena Tuhan yang bekerja di atas kepala saya, memerintahkan saya menjalankan. Sehingga membesarkan Onyo tidak hanya dari sisi-sisi yang lain. Kami tantangannya juga dari sisi luar sana yang banyak ingin menjadi hakim. Benar. Untuk kehidupan kami. Bahkan untuk bundanya yang mempertahankan Onyo dari sisi yang lainnya, itu pun menjadi bulian. Tania yang notabene mereka gak ngerti apa-apa, menjadi bahan olok-olokan dengan ejekan-ejekan. Tapi yang sebenarnya itu adalah notabene gak ada masalah. Karena saya mencintai Onyo, Thalia dan Tania semuanya sama. Dan Bapak mengetahui itu, bagaimana sebenarnya Onyo saat ini tengah berjuang untuk karirnya dia untuk lebih dalam lagi.
ya, perkembangan secara pesatnya. Bagaimana sekarang kalau sudah ketemu bapak dia sudah bicaranya jauh lebih dewasa. Iya, benar itu. Tutur katanya juga yang Iya. kalau dulu ya Don't So Family Onyo kalau ketemu orang hey, Iya, iya. hey. Sekarang ini halo. Dia punya itu. Ya mungkin kan karena kita sering kasih tahu dia bagaimana bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana ini. Jadi semua butuh waktu. Semua butuh waktu. Sehingga saya bilang yang diperlukan oleh saya adalah doanya saja, Bapak. Doanya saja. Sehingga apa yang kami sudah lakukan ini biarkan Onyo yang menentukan langkah hidup. Iya. Kita sebagai orang tua hanya mendoakan dan mendukung. Makanya saya pernah bicara dengan anak saya sehingga anak saya menangis pada saat itu. Saya bilang sama dia, Onyo, terbanglah tinggi. Buat ayah bangga melihat engkau terbang tinggi dan kau angkat semua keluargamu yang ada di sana. Jangan kami. Karena kamilah tugasnya yang mendoakan kamu terbang tinggi. Karena kami sudah ada di posisi itu. Onyo harus terbang tinggi, angkat semuanya. Onyo harus buktikan dengan waktu. Sampai waktu harus membuktikan kalau Onyo tidak seperti apa yang dibicarakan. Ya, Onyo tidak seperti apa yang dibicarakan. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita suka jalan-jalan ke mall, dia beli ini itu, dia tuh khawatir terus. Dia selalu bilang, ayah ini pakai uang Onyo aja. Saya bilang nggak perlu, ini ayah aja. Saking dia tidak mau ngerepotin saya sebenarnya. Saya bilang enggak, ini uang ayah aja, gitu. Jadi segitu baiknya dia sampai dia mau mempersiapkan semuanya untuk menyambut bapak dan siapapun yang hadir. Tapi sekali lagi untuk podcast kali ini saya berterima kasih sekali sama bapak sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatannya buat kami khususnya bisa berkenalan dengan bapak. Sekali lagi mungkin tidak ada salahnya suatu saat nanti saya boleh undang ibu ya. Amin, amin. Saya boleh undang ibu untuk datang ke sini untuk kita ngobrol. Ya. Pernah lupa Ruben, saya bisa. Boleh, boleh. Pernah sekali Onyo curhat dengan saya. Dia katakan, itu makanya saya katakan bahwa tolonglah kita yang di NTT, khusus keluarga inti, jangan hanya melihat kulit luarnya Onyo. Kalian tidak tahu hatinya sampai ke dalam. Yang tahu persis dia itu saya. Yang tahu persis keluarga Donso itu saya, bukan kalian. Kalian hanya tahu kulit luar. Kalau sampai seorang anak hanya baru berumur 16 tahun, tetapi pikirnya sudah dewasa, saya sempat menangis di rumahnya Pak Jordi, di taman itu. Dia panggil saya, Bapak, sambil menanti ayah, mari kita ngobrol di luar. Ada hal yang perlu saya mau sampaikan sama Bapak. Saya bilang, apa Nana? Nana kan punya orang Manggarai. Pokoknya Bapak, saya minta pikirannya Bapak bagaimana. Ceritalah dia. Dia bilang, Bapak, apakah Bapak marah kalau besok saya urus mama dengan anaknya? Saya bilang, mama yang mana? Mama kandung maksudnya. Dengan anaknya yang sekarang dari... Apa Bapak marah besok? Saya bilang, saya bersyukur kalau engkau punya hati seperti itu. Saya bangga engkau sudah dewasa. Engkau sudah punya iman di dalam ketika engkau sudah punya niat begitu. Tapi Bapak tidak marah, sama sekali tidak. Makanya kemarin saya kecewa ketika dari pihak itu memojokkan keluarga di Jakarta. Oke, obrolan ini saya nggak pernah tahu. Jadi pernah ada obrolan Onyo, dia ingin membesarkan adik tirinya. Dia ingin membesarkan adik tirinya. Itu makanya dia bilang, ayah kan di dalam waktu itu. Dia tarik saya keluar. Itu makanya tadi saya potong sedikit baru Ben karena menurut saya ini sangat penting. Ya. Ini sangat penting. Nggak apa-apa, ini harus disampaikan sebenarnya. Makanya suatu saat nanti tidak untuk yang lain ya, tapi coba nanti kita undang
ibu boleh datang ke Jakarta. Amin, amin. Iya. Amin. Kita undang ibu datang ke Jakarta sehingga tidak ada yang menjadi pemberitaan dan yang lainnya. Amin. Ya, hal-hal yang membuat kami, saya, bapak dan ibu akhirnya ada yang mencoba berbicara untuk mengadu kita. Ya, sehingga mudah-mudahan ibu bisa menerima undangan kita dengan baik sehingga bisa datang, ya, dan kita bisa berbicara antar orang tua, ya, dari hati ke hati, dan ini untuk Onyo, tidak untuk kami, tapi untuk Onyo. Dan mudah-mudahan niat Onyo untuk bisa membesarkan adik tirinya dari jerih payahnya bisa diterima dengan baik oleh ibunya. Itu sudah harapannya. Buat saya itu legowo dan hati yang luas sekali untuk anak seusia dia. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kita harus menjadi keluarga yang kompak, keluarga yang solid. Siap. Dan selalu menjadi kebanggaan Onyo pastinya. Amin. Dan terima kasih untuk The Onsu Family. Mudah-mudahan kita bisa memberikan tayangan-tayangan selebihnya untuk yang lainnya, dan nanti dari tim kita yang akan mencoba menghubungi ibu kandungnya Onyo untuk bisa kita ngobrol di sini, ya, dan mudah-mudahan dari situ bisa ada titik terang untuk bisa lebih baik lagi, tidak ada yang mengadu domba lagi, dan semuanya kita sayang, ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Amin. Sukses terus buat semuanya. Sampai ketemu lagi.